dalam hatiku. Ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang muliakan Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi bagi seluruh Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang muliakan Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, masih dalam masa penghayatan perayaan Pentakosta saat ini. Karena itu kita akan berbicara bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan untuk memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Sebagaimana firman Tuhan akan kita hayati bersama di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa roh itu bukan roh ketakutan. Tetapi sebaliknya, adalah roh yang menimbulkan kekuatan bagi kita semua. Sebagaimana ada sebuah contoh ilustrasi, ketika itu ada petani yang menebarkan biji jeruk di ladangnya dengan harapan supaya biji ini tumbuh menjadi pohon jeruk dan berbuah yang lebat. Nah, ketika dia menyebarkan biji itu kemudian ada di ladangnya dan ternyata ada 2 biji yang berdekatan. Lalu kedua biji ini saling mengobrol. Kamu mau jadi apa? Lalu biji ini mengatakan, salah satunya mengatakan, aku akan tumbuh menjadi pohon yang lebat. Akan kutancapkan akarku dalam-dalam ke tanah. Akan kucari semua sari makanan. Dan aku akan menguatkan batangku. Aku akan tumbuh menjadi pohon jeruk yang kuat. Dan setelah itu, kusambut sinar matahari dengan membentangkan daunku lebar-lebar, di mana di sana semua proses fotosintesis berjalan dengan baik. Supaya apa? Supaya nanti ketika aku tumbuh jadi pohon jeruk yang besar, aku bisa berbuahkan jeruk yang manis dan juga banyak. Tentu itu menjadi berkat bagi banyak orang, bukan? Nah, tetapi biji yang satunya berbeda. Dia mengatakan, menancapkan dalam-dalam akarmu ke tanah. Bukankah di sana, di dalam sana gelap? Bagaimana nanti jika ketemu cacing, bertemu semut? Wah, malah nanti akar kita dimakan, gak jadi tumbuh dong. Apalagi kalau kita tumbuhnya ke atas. Jangan-jangan nanti dahan kita, batang kita ketika tumbuh ada angin besar. Bagaimana nanti kalau kita diombang-ambingkan oleh angin? Apalagi di atas nanti setiap hari
Hampir setiap pagi sampai dengan sore kita dijemur matahari. Kan panas. Bagaimana itu? Aku gak mau Aku takut. Aku gak mau tumbuh seperti itu. Nanti gimana ya? Nah, lalu apa yang terjadi? Akhirnya tiba-tiba ada seekor ayam yang mengais-ngais makanan dan bertemulah dengan biji yang pesimis ini. Lalu dimakan dan selesai. Nah, sobat-sobat Yesus, ini hanya sebuah cerita ilustrasi. Tetapi dari cerita ilustrasi ini kita bisa melihat ada dua hal yang berbeda. Satu, sikap optimis ketika biji jeruk ini kemudian mau tumbuh dan berbuah bagi yang lain. Tetapi sisi yang lain ada biji jeruk yang pesimis. Dia ketakutan. Padahal dari petani yang sama, disebar dengan cara yang sama, tetapi yang satu optimis, yang satu pesimis. Kenapa bisa terjadi begitu ya? Bagaimana juga dengan kehidupan saudara? Ketika sahabat-sahabat Yesus berjumpa dengan berbagai-bagai persoalan mungkin, berjumpa dengan kehidupan di sekitar kita, apa yang kemudian saudara-saudara rasakan? Apakah kita juga sama? Kadang diperhadapkan pada persoalan itu membuat kita pesimis, menjadi kita takut, atau justru menjadi kesempatan yang membuat kita menjadi optimis dan pasti bisa. Nah, hari ini, sahabat-sahabat Yesus, kita diingatkan oleh Paulus yang menguatkan Timotius pada waktu itu dalam usia mudanya, dalam seluruh pelayanannya, dia menguatkan bagaimana imannya bersama dengan neneknya dan juga ibunya. Firman Tuhan ini luar biasa bagi kita semua. Kenapa? Karena di sana Paulus mengatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Itu berarti saudara dan saya sebagai sahabat-sahabat Yesus punya karunia yang sama oleh Allah. Persoalannya, apakah kita kemudian mengobarkan karunia itu atau justru menutupnya dalam-dalam? Kenapa? Karena karunia itu berbicara tentang roh yang Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya. Karena itu Paulus mengingatkan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan, sekali lagi, bukan roh ketakutan, melainkan, ini catatan Paulus, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan juga ketertiban. Nah, karena itu, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ketika saudara berhadapan dengan persoalan, ketika saudara menjalani kehidupan yang mungkin pada masa-masa ini memang sulit, saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu gentar. Kenapa? Ketika hal itu terjadi, ingatlah bahwa Tuhan Allah mengaruniakan kepadamu Roh Kudus-Nya. Bahwa Tuhan Allah memberikan kepada saudara roh itu yang membangkitkan kekuatan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi dan hidup dengan tertib. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, seperti ilustrasi di depan tadi. Ketika ada persoalan pergumulan yang mungkin saat ini kita hadapi, justru itu menjadi kesempatan buat kita tetap teguh, tetap kuat, berjalan. Sebab apa? Sebab saudara tidak sendirian. Ada Roh Kudus itu yang menolong saudara, memberkati saudara, menyertai saudara, menuntun saudara, bahkan menimbulkan, membangkitkan kekuatan supaya kita bisa melakukan kasih. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari kita bersyukur di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabdamu saat ini. Kami diingatkan bagaimana ketika kuasa Roh Kudus itu Tuhan berikan bagi kami semua. Sungguh sebagaimana firman-Mu, Roh itu membangkitkan kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh saling mengasihi dan hidup dengan tertib. Sebagaimana juga pujian oleh kedua anak kami, Chris dan juga Sandra, mengingatkan kami Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu membakar kami, sehingga kami boleh bersaksi terus tentang kasih Allah. Karena itu Tuhan, teguhkanlah kami, kuatkanlah kami, tuntunlah kami. Sebab dengan demikian kami boleh percaya, kami boleh yakin,
dan setia bahwa Roh Tuhan ada dan menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ingatlah Roh itu membangkitkan kekuatan buat saudara dan saya. Karena itu ketika saudara menjalani kehidupanmu, ingatlah bahwa saudara bersama dengan kuasa Tuhan. Bahwa saudara dituntun dengan Roh Tuhan. Bahwa saudara disertai dengan Roh Tuhan. Bahkan Roh itu membangkitkan kekuatan sehingga kita bisa mengasihi yang lain dan juga hidup dengan tertib. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetap hidup dalam sukacita, tetap hidup dengan kuasa dari Roh Kudus, dan senantiasa ingatlah bahwa tangan Tuhan senantiasa menyertai, menopang, dan menuntun perjalanan saudara. Dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi bagi seluruh Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakan Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Putih.